Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PT Genfiti Genesis Agora. Perkenalkan, nama saya Satrio Gupala Lisina. Saya Ramdan Eka Putra. Saya Muhammad Hidayatullah Ridho. Dan saya Muhammad Firdaus. Di sini kami akan langsung membahas materi tentang Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan simulasi sistem. Simulasi sistem ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk mempresentasikan atau menirukan perilaku dari suatu sistem secara virtual. Sistem ini bisa mencakup berbagai hal, seperti proses bisnis, operasi manufaktur, jaringan komputer, atau fenomena alam tertentu. Simulasi sistem ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem tersebut beroperasi atau bereaksi terhadap berbagai kondisi atau input tertentu. Oke, di sini saya akan menjelaskan di mana saja manfaat ada pengujian tanpa risiko. Adapun simulasi memungkinkan pengujian sistem atau perubahan pada sistem tanpa harus melibatkan risiko yang terkait dalam implementasi langsung di dunia nyata. Lalu yang selanjutnya itu ada analisis kerja yang dimana dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi bottleneck atau meningkatkan efisien dan memahami dampak dari perubahan efisiensi desain atau proses. Lalu yang selanjutnya itu ada pelatihan yang dimana simulasi digunakan untuk melatih individu atau tim dalam menghadapi situasi yang kompleks atau darurat. Lalu pun ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Simulasi memungkinkan para pengambilan keputusan untuk menguji skenario alternatif yang dimana melihat dampaknya tanpa harus menerapkan perubahan tersebut secara langsung. Terus selanjutnya itu ada optimasi desain, yang dimana dengan menggunakan simulasi, desainer dapat menguji berbagai desain ataupun konfigurasi sistem untuk menemukan solusi yang paling efektif dan efisien. Yang dimana efektif dan efisien tersebut menerapkan pada di dunia nyata. Lalu selanjutnya itu ada penghematan waktu dan biaya. Dengan mengidentifikasi masalah atau peluang sejak awal melalui simulasi dapat menghemat waktu dan biaya yang akan dikeluarkan jika masalah tersebut ditemukan setelah implementasi di dunia nyata. Baik, selanjutnya apa yang menjadi input serta output dalam melakukan simulasi, yang mana input dari simulasi itu merupakan bahan utama yang berisikan dengan data-data yang akan diolah pada suatu proses simulasi sistem yang akan diuji, yang mana parameter dan variabel pemodelan sistem yang nantinya akan dilihat hasil akhirnya, yang merupakan ini menjadi hasil outputnya yang didapatkan dari hasil simulasi tersebut berupa agregat planning. Selanjutnya apa itu input analyzer, yang merupakan suatu fasilitas dalam pengujian suatu data dalam simulasi sistem dan dengan berupa output berupa berbagai bentuk distribusi statistik yang ada pada software arena. Sedangkan apa yang menjadi random number generation ini merupakan suatu kumpulan atau berbagai angka yang didapatkan dari pengolahan data, yang mana bentuk angka tersebut tidak teratur dan tidak memiliki pola yang sama. Angka-angka ini dihasilkan dengan cara yang tampak acak dan tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, untuk kegunaan dan juga ketertarikan antara random number generation dan juga input analyzer berupa data distribusi statistik. Nah, tool tersebut menggunakan input analyzer. Nah, tetapi jika tidak memiliki data tersebut yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam input analyzer, maka perlu membuat distribusi statistik untuk setiap prosesnya. Nah, software yang digunakan untuk menggenerate data distribusi statistik tersebut itu adalah random number generation yang ada pada analisis toolpack yang ada pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah dalam melakukan generate data, yang pertama itu ada di Microsoft Excel, ada tools random generate number untuk membuat berbagai angka secara random. Angka tersebut bisa disetting dengan mengisi berbagai data sesuai dengan keperluan dari angka-angka tersebut, baik itu distribusi yang digunakan, data-data yang dipakai, bahkan hingga standar deviasi dari kumpulan data tersebut, dan lainnya. Pembahasan terakhir adalah bagaimana sih cara atau langkah-langkah membuat model simulasi. Yang pertama, kita harus memiliki data yang akan digunakan dalam menjalankan simulasi sistem. Contohnya, waktu proses, setiap kegiatan proses produksi. Yang selanjutnya, lakukan generate data distribusi statistik agar bisa diinput dalam software arena. Yang selanjutnya, melakukan fitting distribusi pada input analyzer. Yang selanjutnya, perencanaan modul logika. Yang selanjutnya, pengisian data pada modul logika. Setelah itu, pembuatan model animasi. Yang selanjutnya, pengaturan run setup. Dan yang terakhir, menghasilkan output berupa hasil verifikasi dan validasi dari sistem tersebut. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.